Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najhi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berkumpul kembali dalam majelis ilmu dalam rangka mempelajari syariat Islam. Allah pada pembahasan malam hari ini yang memang seharusnya jadwalnya adalah kita ngaji kitab Sulamut Taufik, tapi karena kita memandang waktu Ramadan sudah semakin dekat, maka perlu kita murajaah kembali ilmu-ilmu kita tentang Ramadan, terkhusus lagi masalah puasa dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Maka insyaallah pembahasan pada malam hari ini adalah tentang pembatal puasa kontemporer sesuai dengan kaidah dalam mazhab fikih Syafi'i. Maka yang akan kita bahas adalah tentang pembatal puasa tapi yang kontemporer. Dalam artian pembatal puasa yang kekinian seperti itu, dan itu sesuai dengan kaidah dalam mazhab Syafi'i. Dan kita mengambil faedah dari risalah guru kami, yaitu Syekh Dr. Labib Najib Abdullah Ghalib hafizallahu taala, yang beliau pernah datang ke sini. Beliau memiliki risalah judulnya Husnul Asirah bi ta'liqi ala manzumatil muftiratil mu'asirah. Di dalamnya membahas tentang pembatal puasa kontemporer. Maka insyaallah pada malam hari ini kita akan berusaha membahas poin-poin dari apa yang disampaikan oleh Dr. Labib hafizahullah ta'ala. Maka di awal pembahasan, sebelum kita memasuki pembahasan dalam risalah pembatal puasa kontemporer ini, kita perlu ketahui sebagian besar atau mayoritas yang disebutkan dalam risalah ini tentang pembatal puasa kontemporer itu adalah turunan hukum dari kaidah pembatal puasa dalam mazhab fikih Syafi'i, yaitu dukhulul aini fil jawfi min manfadhin maftuh, yaitu masuknya sesuatu ke dalam tubuh manusia dari lubang dalam tubuhnya. Dan ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab yang lainnya dalam fikih. Imam Muzani rahimahullah ta'ala, yang beliau adalah murid Imam Syafi'i, beliau memiliki kitab Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani ini dalam mazhab Syafi'i seperti atau pusat dari mazhab Syafi'i. Imam Muzani mengatakan, wa in balagha hasatun wa in bala'a hasatan au ma laysa bi ta'amin au ihtaqana au dawa jurhahu hatta yasila ila jawfihi au ista'adha hatta yasila ila jawfi ra'sihi faqad aftara idza kana dzakiran. Beliau mengatakan, murid Imam Syafi'i ini dalam mukhtasarnya beliau mengatakan bahwasanya kalau seorang seandainya dia menelan kerikil atau sesuatu yang dia bukan makanan, atau dia berobat
memasukkan sesuatu melalui hidungnya hingga sampai entah itu ke tenggorokan kemudian masuk ke perut atau sampai ke kepalanya, maka itu membatalkan puasa. Maka itu membatalkan puasa. Dan Al-Imam Asy-Syirazi rahimahullah ta'ala, beliau juga mengatakan, wa in ista'atta aw sabbal ma'a fi udhunihi fawasala ila dimaghihi batala shaumuhu. Kalau seorang itu, seandainya seorang dia memasukkan sesuatu dari hidungnya untuk obat, atau dia memasukkan air ke dalam telinganya sehingga masuk ke dalam tubuhnya, maka telah batal puasanya. Baik, mungkin ada yang bertanya, dalilnya mana? Beliau mengatakan, lima rawa Luqait atau Laqit ibn Subrah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza istansakta fa'ablighil wudu'a illa an takuna sha'iman. Kalau seandainya atau ketika kamu istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Kalau kamu masukkan air ke dalam hidung, maka kuatkanlah hisapannya, kecuali kamu sedang berpuasa. Maka seluruh ulama dalam mazhab Syafi'i sepakat bahwasanya termasuk pembatal puasa bukan hanya makan minum, tapi apapun yang masuk ke dalam tubuh melalui lubang yang ada dalam tubuh itu juga membatalkan puasa. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Majmu' syarah kitabnya Imam Syirazi tadi, beliau menukil perkataan Imam Ar-Rafi'i. Qala Ar-Rafi'i, berkata Ar-Rafi'i, wa dhabatul ashabu ad-dakhil al-muftira bil aini al-wasilah min adh-dhahir ila al-batin fi manfadhin maftuh. Beliau mengatakan, menukil perkataan Imam Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i mengatakan bahwasanya para ulama mazhab Syafi'i sepakat bahwasanya termasuk yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam tubuh melalui lubang yang terbuka yang ada. Maka dari kaidah asal ini ada turunan-turunan hukum yang dia mengikut pada kaidah asalnya. Dan itu sangat banyak sekali yang berhubungan dengan hal-hal baru ya, yang belum ada sebelumnya pada zaman-zaman yang telah lalu. Baik. Maka di sini Al-Musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa pembatal puasa. Yang pertama, beliau mengatakan ma yuftiru bila khilafin wala tasil. Pembatal puasa yang tidak ada perselisihan dalam mazhab Syafi'i dan juga tidak ada perincian. Dalam artian dia mutlak kalau orang melakukan hal tersebut maka batal puasanya. Kalau dia melakukan dengan sengaja. Ya. Di antaranya hal ini adalah yang pertama, bukhakhur rabwi. Bukhakh ar-rabwi. Bukhakh rabwi itu obat asma. Jadi kalau orang terkena penyakit pernafasan itu biasanya dia akan menghirup ya, entah itu namanya apa dalam kedokteran ya. Inhaler itu kalau nggak salah ya, inhaler itu. Maka itu adalah membatalkan puasa. Inhaler membatalkan puasa. Jadi kalau orang punya penyakit asma, kemudian dia menggunakan inhalernya itu ketika siang hari bulan Ramadan, maka puasanya batal. Maka puasanya batal. Ya. Beliau mengatakan amma bukhakhur rabwi fayuftiru shaim. Adapun inhaler atau obat asma yang disedot tadi, maka dia membatalkan puasa. Maka dia membatalkan puasa. Ini juga yang disampaikan oleh, yang difatwakan oleh Dr. Nuh Al-Qudah, Muftil Urdun. Dr. Nuh
Muftil Urdun, dan beliau bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan akhdul bukhari an tariqil anfi awil fam muftir. Menggunakan inhaler untuk obat asma ya, yang disedot melalui hidung dan juga mulut itu membatalkan puasa. Li'anna ad-dawa'a fi hadhil bukhakhat yuradu lahul wusul ila ri'ataini wa huma minal jawf. Karena yang disedot itu bukan hanya udara kosong, tapi ada campuran obat. Ada campuran obat, maka tidak bisa dikiaskan dengan udara bebas. Karena di dalamnya ada obat. Dan obat itu ketika orang melakukan atau menyedot, ya, menyemprotkan hal itu, dia ingin obat tersebut masuk ke dalam paru-parunya. Ya, maka ini membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya, di antara yang membatalkan puasa tanpa perselisihan dan tanpa perincian adalah rokok. Rokok dalam mazhab Syafi'i membatalkan puasa. Maka siapa yang merokok di siang hari bulan Ramadan, puasanya batal. Merokok dengan segala jenisnya, entah itu rokok kretek atau rokok vape kalau sekarang, ya, atau shisha. Shisha, rokok yang apa namanya? Rokok Arab itu ya, shisha. Maka semua ini membatalkan puasa. Beliau mengatakan ammad dukhanus sijarah wal muda'ah tuftiru shaima. Dan adapun asap dari rokok, ya, ketika orang menyedotnya itu, ya, dan juga shisha, maka dia membatalkan puasa. Ya. Bahkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ya, kitab Syafi'i juga dikatakan ma fihi ainun karaihatit tatani yakni tanbak. Adapun zat yang ada pada asap rokok yaitu tembakau, maksudnya beliau di sini la'anallahu man ahdatsahu. Beliau sempat mendoakan. Jadi ulama Syafi'i ini sempat mendoakan semoga Allah melaknat yang membuat rokok. Jadi bukan kita yang mendoakan, ya. Li'annahu minal bid'il qabihati, dan dia termasuk bid'ah yang jelek. Rokok itu dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Fa innahu yuftiru bihi. Maka orang yang mengkonsumsi rokok ketika siang hari bulan Ramadan batal puasanya. Baik. Kemudian pembatal yang ketiga, yang ketiga yang tidak ada perincian di dalamnya adalah al-huknah asyarjiyah. Huknah syarjiyah itu adalah obat yang dimasukkan melalui dubur. Jadi seperti obat apa namanya, tidak bisa buang air itu, ya. Kan ada obat yang tidak bisa buang air itu, ada yang dimasukkan lewat duburnya. Ya. Atau dalam istilah kedokteran namanya enema kalau nggak salah, saya cari di internet seperti itu istilah kedokterannya. Ya, jadi kalau ada obat yang dimasukkan melalui dubur, maka ini juga membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Beliau mengatakan fil fiqhi manhaji, disebutkan dalam kitab fikih manhaji, al-hukna asyarjiyah muftiratun, memasukkan obat atau obat-obat yang dimasukkan ke dalam dubur, maka dia adalah membatalkan puasa. Li'anna syarja manfadun maftuhun, karena dubur ini termasuk lubang yang ada dalam tubuh manusia. Karena tadi kembali kaidahnya adalah semua barang yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui lubang yang ada di tubuh tersebut, lubang terbuka yang ada di tubuh tersebut, maka dia membatalkan puasa. Ya. Nah, termasuk juga adalah obat yang dimasukkan melalui kemaluan. Kalau misalkan ada, ya, obat yang dimasukkan melalui kemaluan itu juga membatalkan puasa tanpa ada perincian sama sekali. Baik.
Kemudian yang selanjutnya adalah ma la yuftiru wa huwa thalathatu aqsam. Ada beberapa hal yang dia sepertinya masuk dalam kaidah masuknya sesuatu ke dalam tubuh melalui lubang yang terbuka. Tapi sebenarnya dia tidak membatalkan puasa. Hanya saja tingkat hukumnya berbeda. Maka di sini beliau mengatakan, yang pertama, ma la yuftiru ma'al karahati. Hal ini tidak membatalkan puasa, tapi dimakruhkan dilakukan oleh orang yang berpuasa. Tidak membatalkan puasa, tapi dimakruhkan bagi orang yang melakukan sedang menjalankan puasa. Ya. Dalam nazamnya disebutkan tadzawuqut ta'ami wat ta'atturu makruhatun wa hiya la tufattiru. Yang pertama adalah tadzawuqut ta'am, mengincip makanan. Ya. Mengincip makanan, dalam artian mengincip ini bukan memasukkan rasanya ke dalam tenggorokan kemudian ditelan, bukan. Ya. Tapi hanya merasakan rasanya di ujung lidah, kemudian langsung diludahkan. Kalau sampai masuk ke tenggorokan dan sampai masuk ke dalam, maka itu sepakat batalkan puasa. Tapi yang dimakruhkan di sini adalah, yang hukumnya makruh adalah mengincip makanan hanya di ujung lidah saja, tidak sampai masuk ke dalam tubuhnya. Nah, hal seperti itu maka ini makruh untuk dilakukan. Makruh untuk dilakukan. Jika tidak ada kebutuhan. Tapi kalau misalkan ada kebutuhan, ya, misalkan ada kebutuhan, misalkan tukang masak, ya, misalkan tukang masak, Allah alam, maka ini tidak masalah. Ya. Misalkan tukang masak, dia membuat makanan, memasak makanan untuk orang-orang yang akan berbuka, ya, maka tidak masalah dia untuk mengicip makanan. Tapi dalam mazhab tadi, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Sebagaimana makruhnya berlebihan dalam istinsyak ketika puasa. Kalau orang istinsyak ketika puasa, kemudian dia terlalu memasukkan airnya ke dalam hidung, meskipun tidak sampai masuk ke dalam tubuhnya, tenggorokannya, ya, maka hukumnya makruh. Tidak membatalkan puasa, tapi makruh. Kenapa? Karena itu mengarah ke pembatal puasa. Mengarah ke pembatal puasa. Maka perkara pertama yang dia tidak membatalkan puasa tapi makruh untuk dilakukan adalah tadzawuqut ta'am, ya, mengincip makanan. Mengincip makanan. Ya. Kemudian yang kedua, perkara yang tidak membatalkan puasa tapi dimakruhkan adalah memakai parfum dengan menciumnya. Dalam artian kalau pakai parfum ada yang pakai bukhor, ya, bukan pakai parfum seperti kita, tapi parfumnya pakai asap. Ya. Kan parfum ada yang pakai asap, itu pakai bukhor. Maka biasanya bajunya diarahkan ke bukhor itu. Ya. Kemudian di situ biasanya sambil menghirup aromanya. Maka kalau pakai parfum seperti itu dan ada bukhornya, maka itu dimakruhkan. Tapi kalau parfum biasa maka tidak, ya. Tapi kalau parfum yang bukhor seperti asap itu, ada asapnya sedikit itu, ya, maka kalau dia sengaja untuk mencium-ciumnya, ya, maka ini makruh, ya. Maka ini makruh. Ya. Jadi ini adalah dua perkara yang dia tidak membatalkan puasa, tapi dimakruhkan untuk dilakukan ketika berpuasa, yaitu mengincipi makanan dan mencium parfum dari bukhor tadi. Baik. Sebagaimana dalam kitab Bughyatul Mustarsydin disebutkan la yadurru wusulu rihin bisyam atau la yadurru wusulu rihin bisyum.
Apabila ada udara yang masuk dengan penciuman maka tidak membatalkan puasa. Baik. Kemudian jenis yang kedua yang dia tidak membatalkan puasa. Beliau mengatakan atsani ma la yuftir wa huwa khilaful aula. Yang kedua adalah dia tidak membatalkan puasa juga. Ya, dia tidak membatalkan puasa juga, tapi dia hukumnya khilaful aula. Dalam urutan hukum, dalam kaidah fikih itu ada haram itu yang puncaknya paling tinggi itu haram dalam larangan ya. Yang pertama haram. Kemudian makruh tahrim, makruh tapi mendekati haram. Kemudian ada makruh tanzih, makruh yang lebih dekat kepada kebolehan. Kemudian khilaful aula. Jadi khilaful aula ini adalah di bawah strata, di bawah derajat hukum makruh tanzih. Setelah khilaful aula kemudian ya halal. Ya, kemudian halal. Nah, di sini beliau mengatakan ya, ada beberapa hal yang dia tidak membatalkan puasa, tapi dia dalam mazhab dia khilaful aula hukumnya. Ya, hampir ke arah makruh, tapi tidak sampai derajat makruh. Maka dalam nazamnya disebutkan tabarru'an bid-dammi wa tahlilu wa bil hijamati laha tamthilu laisa muftiran walakin dhu khilafi aula fatarkuhu khurujun min khilafi. Yang pertama, perkara yang tidak membatalkan puasa tapi dia hukumnya khilaful aula. Ya, hampir masuk ke arah makruh. Yang pertama adalah tabarru' biddam. Donor darah. Donor darah. Ya. Dalam mazhab Hanabilah, dalam mazhab Hanbali, orang yang donor darah maka dia batal puasanya karena dikiaskan dengan hijamah. Dalam mazhab Hanabilah, orang yang berbekam melakukan hijamah itu batal puasanya. Tapi Syafi'iyah dalam hal ini dan juga jumhur mazhab fikih, mereka mengatakan hijamah tidak membatalkan puasa. Maka diambil turunan hukum dari hijamah ini adalah donor darah karena sama-sama mengambil darah. Ya. Maka donor darah tidak membatalkan puasa. Dan karena ada kaidah al-khuruju minal khilafi mustahab, bahwasanya kita keluar dari perselisihan itu disukai, maka para fuqaha mazhab mengatakan donor darah atau yang semisalnya seperti hijamah tidak membatalkan puasa memang, tapi kita katakan hukumnya khilaful aula, dalam artian hendaknya kalau orang puasa nggak usah melakukan lah. Kenapa? Supaya keluar dari khilaf kita dengan Hanabilah yang mengatakan kalau orang hijamah batal puasanya. Ala kulli hal, perkara yang pertama adalah tabarru' biddam, donor darah. Maka hendaknya ketika kita puasa tidak melakukan donor darah. Ya. Tidak melakukan donor darah. Kemudian yang kedua, wat tahlil, at-tahlil. Ya. At-tahlil itu mengambil darah tapi bukan donor, tapi untuk dilabkan. Ya, ambil darah untuk dilabkan. Maka ini juga sama hukumnya, dia tidak membatalkan puasa. Dia tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dalam mazhab tadi dikatakan ya hijamah itu yang dia adalah asalnya, dia tidak membatalkan puasa. Dan hukum turunnya termasuk adalah mengambil darah dengan cara apapun. Maka itu juga tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, ya, tentunya ini adalah hukum asalnya adalah wabil hijamah, hijamah, berbekam. Berbekam ini juga tidak membatalkan puasa. Ya, berbekam tidak membatalkan puasa. Tapi hendaknya dijauhi. Nah, termasuk bisa kita masukkan dalam hukum ini yang tidak disebutkan di sini adalah al-fasdu. Fast itu cara pengobatan juga ya, mengambil darah ya.
tapi bukan seperti bekam, ya, tapi mengambil darah langsung dari uratnya, ya, dari tempat jalannya darah. Nah, itu juga tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa, hanya saja itu adalah khilaful aula, yang dekat pada makruh, yang kalau bisa ketika siang hari pas puasa dihindari. Baik. Ya. Makanya di sini musannif beliau mengatakan amma tabarru biddam fala yufsidu shauma qiyasan 'alal hijamah. Adapun donor darah maka dia tidak membatalkan puasa, dikiaskan kepada bekam tadi. Wa hiya la tufsiduhu fil madhab, dan hijamah ini tidak membatalkan puasa dalam mazhab Syafi'i, bal indal jumhur, bahkan juga ini adalah pendapat mayoritas mazhab yang 4. Khilafan lil Hanabilah, hanya Hanabilah saja dari mazhab yang 4 yang mengatakan hijamah ini membatalkan puasa. Baik. Kemudian yang ketiga, atau bukan yang ketiga ya, pasal yang ketiga dari perkara yang tidak membatalkan puasa, ya. Beliau mengatakan ma la yuftiru wa la yukrahu wa laisa khilafal aula. Perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa dan hukumnya juga tidak makruh dan hukumnya bukan khilaf aula, dalam artian dia boleh dilakukan. Dalam artian hukumnya boleh dilakukan. Jadi yang pertama tidak membatalkan puasa tapi makruh. Yang kedua tidak membatalkan puasa tapi khilaf aula. Yang ketiga tidak membatalkan puasa, tidak makruh dan tidak khilaful aula. Ya. Dalam artian ya boleh. Maka ada beberapa hal, ya, perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa dan juga tidak mengapa dilakukan oleh orang yang berpuasa, tidak ada masalah sama sekali. Ya, Nazim di sini mengatakan wad'ul marahimi wa wad'ul adwiyah wa wad'uhu lil lasaqati al-jildiyah kadzal ladzi murattabun shifahuhu laisa bihi fitrun wala karahiyah. Yang pertama adalah wad'ul marahim, memakai salep, ya, memakai salep atau yang semisalnya seperti lotion atau hand body seperti itu, ya. Nah, ini tidak membatalkan puasa, ya, tidak membatalkan puasa, ya. Dan ini juga disampaikan oleh Imam Nawawi, ya. Kalau misalkan ada yang mengatakan loh, itu kan bisa saja masuk melalui pori-pori kulit, ya kan? Sedangkan pori-pori kulit itu juga terbuka. Maka kita katakan pori-pori kulit tidak termasuk manfaat maftuh dalam mazhab. Ya. Makanya Imam Nawawi mengatakan dalam kitab beliau Al-Minhaj, fala yadur wusulud duhni bitasyarrubil masam. Tidak masalah kalau ada minyak atau krim yang semisalnya yang masuk melalui celah pori-pori kulit, itu tidak membatalkan puasa. Ya, itu dikatakan oleh Imam Nawawi. Ini yang pertama, jadi memakai salep atau lotion itu tidak membatalkan puasa dan tidak makruh juga tidak khilaf aula. Dalam artian boleh. Ya. Kemudian yang kedua, ya. Kemudian yang kedua adalah meletakkan plester, ya, yang ada obatnya. Nah, ini sama juga, ya. Kadang ada apa namanya koyok gitu ya, koyok atau koyok yang di dalamnya ada obatnya seperti itu, ya. Kemudian ditempelkan, ada yang di kaki, ada yang di beberapa tempat. Nah, hal semacam ini juga tidak membatalkan puasa, ya. Kaitannya kembali tadi kepada perkataan Imam Nawawi, fala yadurru wusuluduhni bitasyarrubil masam, ya, tidak masalah masuknya sesuatu melalui pori-pori kulit, ya. Kemudian yang ketiga, kadzalladzi, ya, murattibun shifahahu, ya. Yang ketiga, yang tidak membatalkan puasa dan tidak makruh dan juga boleh dipakai, ya, adalah lips balm.
gitu ya. Kalau di sini yang digunakan untuk pelembab bibir, nah ya pelembab bibir, ya bahasa Indonesia pelembab bibir, pelembab bibir. Ya, kalau di Indonesia mungkin laki-laki jarang pakai ya, tapi kalau di daerah-daerah yang cuacanya ekstrim, yang apa namanya, yang bisa membuat bibir sampai pecah-pecah, nah itu harus dipakai pelembab bibir itu. Nah, kalau di Indonesia mungkin cuma perempuan yang pakai pelembab bibir, tapi kalau di tempat yang lain yang butuh itu bahkan laki-laki pakai pelembab bibir supaya bibirnya tidak pecah. Nah, maka dikatakan di sini pelembab bibir juga tidak membatalkan puasa dan juga tidak masalah untuk dilakukan. Tidak masalah untuk dilakukan. Taib. Kemudian yang selanjutnya, poin yang selanjutnya adalah ma fil iftari bihi khilafun. Hal-hal yang mana dalam mazhab Syafi'i sendiri itu ada perbedaan. Ini membatalkan puasa atau enggak? Ya. Di luar dari mazhab Syafi'i ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i sendiri ada beberapa hal yang itu masih menjadi perselisihan. Apakah ini masuk pembatal puasa? Ya. Ataukah ini tidak masuk dalam pembatal puasa? Maka dalam poin ini, yaitu poin yang ada khilaf, ada perbedaan pendapat dalam mazhab, apakah dia membatalkan puasa atau tidak? Maka di sini mengatakan an-nazim wa qatratu fil udhuni tufsidus siyam wa khalafal hujjatu wa huwa dhu maqam. Baik. Yang ada khilaf apakah dia membatalkan puasa atau tidak, di sini disebutkan adalah tetes telinga. Tetes ke telinga. Pendapat yang sah, yang muktamad ya dalam mazhab Syafi'i, tetes telinga ini membatalkan puasa juga. Tetes telinga membatalkan puasa. Makanya di sini musannif beliau mengatakan wal mu'tamad fil madhhabi annama yadkhulu abral udhuni yufsidu shauma. Dan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i bahwasanya apapun yang masuk melalui telinga maka dia membatalkan puasa. Ya. Maka dia membatalkan puasa. Ya. Dan pun juga oleh Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughnil Muhtaj Syarah Minhaj, beliau mengatakan wa taqtiru fi batinil udhuni wa illam yasil ila dimagh. Termasuk yang membatalkan puasa adalah tetesan ke dalam telinga meskipun dia tidak sampai ke dalam kepala. Ya. Baik. Nah, ini adalah yang mutamad ya. Mayoritas dalam mazhab Syafi'i, ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya tetesan telinga, baik itu obat tetes ya, obat tetes telinga yang dipakai di telinga, maka dia membatalkan puasa. Maka dia membatalkan puasa. Baik. Akan tetapi seperti tadi yang disebutkan, bahwasanya dalam hal ini ada khilaf. Ya. Di sini ada khilaf. Disebutkan wa khalafal hujjatu wa huwa dzu maqam. Sedangkan Imam Ghazali itu termasuk ya sesepuhnya dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan Imam Ghazali mengatakan bahwasanya tetes telinga tidak membatalkan puasa. Tetes telinga tidak membatalkan puasa. Ya. Makanya di sini disebutkan wa huwa ra'yul Imamul Ghazali ya, yang wafat tahun 505 minas Syafi'iyah, dan ini adalah pendapat Imam Ghazali ya, dari kalangan ulama Syafi'iyah. Wa kana dha ilmin bitasrih wa huwa man asyara ilaihi an-nazim biqauli al-hujjah ya. Dan Imam Ghazali ini adalah termasuk sosok penting dalam mazhab Syafi'i ya. Kemudian ada beberapa ulama yang mengikuti pendapat Imam Ghazali ini dari kalangan Syafi'iyah sendiri, maka terjadilah khilaf
khilaf pendapat. Ala kulli hal, ya, kita tahu bahwasanya hukum tetes telinga ini ya khilaf antara yang membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa. Itu dalam mazhab Syafi'i sendiri. Ya, kan tapi yang muktamad dalam mazhab dia membatalkan puasa. Maka alangkah baiknya kalau kita sedang puasa di siang hari gitu ya. Ya, sedang puasa di siang hari ya tidak memberikan obat tetes telinga ke telinga kita. Baik. Kemudian juga yang termasuk perkara di dalamnya ada khilaf apakah dia membatalkan puasa atau tidak, disebutkan waqatratu fil aini la tadurru wa khulfu hadzal qawli la yuqarru. Baik. Ini disebutkan yang selanjutnya adalah tetes mata ya. Selanjutnya adalah tetes mata. Ini juga ada khilaf. Al-mu'tamad fil madhab annal aina laysat manfadhan maftuhan ilal jawfi wa bittali la yuftiru biqatratin fiha. Pendapat sah dalam madhab Syafi'i, mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya mata bukan termasuk manfadh maftuh, lubang yang terbuka ya. Oleh karena itu sesuai kaidah dalam madhab yang tadi disebutkan bahwasanya termasuk pembatal puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam tubuh melalui manfadh maftuh, melalui lubang yang terbuka. Sedangkan para ulama mengatakan bahwasanya mata ini bukan lubang terbuka meskipun ada celahnya ya, meskipun ada celahnya ke dalam, tapi dia bukan lubang yang terbuka. Maka yang muktamad dalam mazhab Syafi'i ya, tetes mata tidak membatalkan puasa. Tetes mata tidak membatalkan puasa. Ya. Akan tetapi ya, sebagian dari ulama Syafi'iyah sendiri mengambil pendapat bahwasanya mata ini juga masuk dalam kategori manfaat maftuh. Ya, maka disebutkan wara'a ba'du Syafi'iyah al-mu'asirin annal aina manfadhan maftuhan bina'an ala ma athbatahu tib. Ya. Akan tetapi sebagian ulama Syafi'iyah yang kontemporer menyebutkan bahwasanya mata ini termasuk juga manfaat maftuh, lubang yang mengarah ke dalam tubuh. Ya, lubang yang mengarah ke dalam tubuh. Ya. Ala kulli hal terjadi perbedaan pendapat ya, tentang apakah mata ini termasuk lubang yang mana apabila masuk sesuatu ke dalamnya membatalkan puasa atau tidak. Yang sah dalam mayoritas ulama Syafi'iyah dan itu muktamad, dia tidak membatalkan puasa. Maka seperti obat tetes mata atau yang semisalnya ya, ini tidak membatalkan puasa. Tapi beberapa ulama Syafi'i sendiri ada yang mengatakan dia membatalkan puasa, maka alangkah baiknya kalau kita tidak melakukannya ketika puasa. Baik. Mungkin bisa adzan terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan tinggal beberapa hal lagi. Monggo. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian perkara yang selanjutnya yang ada perbedaan khilaf dalam mazhab apakah dia membatalkan puasa ataukah dia tidak membatalkan puasa adalah suntikan. Adalah suntikan. Maka dalam mazhab pendapat yang pertama mengatakan hasilul aqwal fil iftari bil ibri thalathah ya. Kesimpulan dari pendapat-pendapat dalam mazhab tentang apakah suntikan itu membatalkan puasa ada 3 pendapat. Al awal yang pertama al iftaru biha mutlaqan, bahwasanya suntikan ini membatalkan puasa secara mutlak. Suntikan membatalkan puasa secara mutlak. Ini pendapat pertama dalam mazhab. Wa huwa alladhi afta bihi katsirun minal fuqaha Syafi'iyah fi Hadramaut. Dan ini adalah fatwa kebanyakan atau mayoritas dari para fuqaha Syafi'iyah di Hadramaut, di Yaman. Ya. Pendapat yang kedua, watsani adamul iftari bil ibri mutlaqan. Pendapat yang kedua
bahwasanya suntikan itu tidak membatalkan puasa secara mutlak. Tidak membatalkan puasa secara mutlak. Jadi entah itu mau suntikan obat biasa, suntik bius atau suntik vaksin atau yang lain sebagainya, gitu ya. Maka ini tidak membatalkan puasa sama sekali. Ini pendapat kedua dalam mazhab. Wa mimman qala bidzalika Dr. Muhammad Hasan Hitu. Termasuk yang mengatakan, yang berpendapat seperti ini adalah Syekh Muhammad Hasan Hitu. Ya, beliau termasuk ulama Syafi'iyah juga. Ya. Baik. Dan di sini penulis mengatakan wa hadzal qaul aqwal. Li'anna al-fathah allati tuhdithuha al-ibrah ka fathatil masam. Ya. Syekh Labib sendiri beliau mengatakan bahwasanya pendapat kedua ini termasuk kuat. Pendapat kedua ini termasuk kuat. Kenapa alasannya? Karena lubang yang dibuat oleh jarum suntik itu lebarnya hampir sama dengan lebar pori-pori kulit. Ya. Kalau jarumnya kecil gitu ya, kalau suntik yang kecil gitu ya. Maka lubangnya hampir sama dengan pori-pori kulit. Sedangkan kalau masuk sesuatu dari pori-pori kulit itu tidak membatalkan puasa. Ini alasannya. Ya. Falaisat manfadan maftuhan. Maka suatu yang masuk ke dalam tubuh melalui suntikan, lubang yang diakibatkan oleh jarum suntik tadi itu tidak termasuk manfaat maftuh. Tidak termasuk lubang yang dianggap dalam tubuh. Ya. Baik. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, yang di sini adalah pendapat yang dipilih oleh penulis yaitu Syekh Labib. Beliau memilih pendapat ini. Yang ketiga ada tafsil, ada perincian. Jadi suntikan ini tidak membatalkan secara mutlak dan juga suntikan ini ada perincian di dalamnya. Ya. Jadi bukan berarti orang yang suntik langsung batal atau orang yang suntik tidak batal sama sekali, tapi ada perincian, diperinci. Dan ini adalah pemaparan yang disampaikan oleh Syekh Hasan Ibn Ahmad Al-Ghaf ya, dalam kitab beliau Takrirat Sadidah. Yang intinya adalah idza kanat mughdiyatan fatubtilu shauma wa idza kanat ghaira mughdiyatin fanandur. Perinciannya, jika suntikan tadi adalah suntikan yang berfungsi atau efeknya seperti makanan, asupan nutrisi ke dalam tubuh, asupan gizi makanan. Contohnya ya gampangnya infus. Maka kalau jenis infus ini, maka beliau mengatakan maka ini membatalkan puasa. Tapi kalau bukan sejenis infus, ghairu mughdiyah, bukan sejenis infus yang dia tidak memberikan asupan gizi atau pengganti makanan, maka kita lihat, diperinci lagi. Idza kanat fil uruqil mujawwafah ya fatubtil wa idza kanat fil adal wa hiya al uruqu ghairul mujawwafah fala tubtil. Jika kalau suntikan itu ya, ini di luar suntikan untuk pengganti makanan ya. Kalau suntikan itu entah itu suntikan obat atau apapun, kalau suntikan itu dimasukkan ke dalam urat yang ada lubangnya, itu ya urat darah gitu ya. Kalau dimasukkan dalam urat darah ya seperti urat nadi dan semisalnya ya, maka dia membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu dimasukkan ke dalam sesuatu yang ada lubangnya. Dimasukkan dalam sesuatu yang ada lubangnya. Karena kalau urat darah itu kan ada lubangnya. Wa idza kanat fil adal, tapi kalau suntikannya itu hanya pada otot saja. Pada otot yang tidak ada lubangnya sama sekali, kalau suntikan otot ya. Mungkin untuk kekuatan, misalkan untuk stamina atau apapun itu. Ya. Jadi kalau dia disuntikan di otot ya. Ya, biasanya di lengan gitu ya. Jadi kalau vaksin itu kan di lengan. Ya. Kalau sejenis vaksin ini maka beliau mengatakan fala tubtil, maka tidak membatalkan puasa. Ya. Jadi intinya ya, yang pendapat yang dipilih oleh Syekh Labib di sini adalah
pendapatnya Syekh Hasan Ahmad Al-Kaf, yaitu diperinci. Kalau suntikannya itu sebagai pengganti asupan makanan, maka dia membatalkan secara mutlak. Kalau bukan pengganti asupan makanan, maka kalau dia dimasukkan ke dalam urat darah, yang urat itu ada lubangnya, maka dia membatalkan. Tapi kalau misalkan hanya dimasukkan ke otot, ya misalkan lengan atau yang semisalnya, maka dia tidak membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya, ya, pembahasan yang selanjutnya, poin yang terakhir adalah ma fil iftari bihi tafsil. Ya. Perkara-perkara yang mana ada perincian, ya, ada perincian. Pada satu kondisi dia membatalkan puasa, tapi di kondisi yang lain dia tidak membatalkan puasa. Maka di sini ada hal-hal yang perlu diperinci. Di antaranya yang pertama adalah al-alaq. Al-alaq. Al-alaq itu ada sempat yang menerjemahkan dengan permen atau permen karet. Ini adalah termasuk kesalahan dalam menerjemahkan. Ya, termasuk juga saya sempat melihat terjemah yang ada di web penulis langsung itu, webnya Dr. Labib. Ada kitab yang ada terjemahan dari kitab ini dan diterjemahkan dengan permen karet. Dan itu para sayyid dan para masyayikh mengatakan, saya juga sempat tanya langsung kepada penulis kitab, apakah ini permen karet gitu. Karena memang kalau ditarik di internet al-alaq itu terjemahannya ya permen karet atau permen. Maka beliau mengatakan itu bukan permen. Ini yang dimaksud alaq di sini adalah al-lubban, ya, atau al-labban. Yang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu kemenyan Arab. Ya, kemenyan Arab, tapi di sini ya enggak ada gitu ya. Jadi al-alaq di sini bukan permen karet atau permen. Kalau permen, kita perlu garis bawahi, kalau permen atau permen karet itu dia membatalkan. Tidak perlu diperinci seperti ini. Kenapa? Karena permen atau permen karet itu ketika dimasukkan ke dalam mulut tujuannya untuk apa? Untuk rasanya. Kan tidak mungkin orang mengunyah permen karet tidak ada tujuan apapun. Tujuannya pasti untuk mendapatkan rasanya. Kan itu. Atau permen juga gitu, ketika dimasukkan mulut dia tujuannya untuk mendapatkan rasanya. Maka tidak perlu diperinci. Ya kalau sudah masuk ya sudah batal. Gitu. Tidak perlu diperinci. Ya, jadi jelas membatalkan kalau permen atau permen karet. Maka tidak boleh ya ketika puasa makan permen atau permen karet dan tidak ada perincian. Maka di sini ketika beliau mengatakan ammal alaq faqad qala Dr. Muhammad Hasan itu wa ammal alaq fa in kana yatahallalu minhu syai'un yakhtalitu ma'arrik wa yabtali'ahu as-sha'imu kama huwa ma'rufun fil alaqil hali al-mu'asir fa hadha haramun bil ijma' wa yuftiru bihi shaim. Wa amma idza kana la tahallalu minhu syai'un abadan ka qit'atir rakhwi al-matat mathalan fa inna hadza yukrahu wa la yahrum. Baik. Intinya adalah al-alaq itu adalah lubban atau al-labban. Labban itu adalah kemenyan Arab, bentuknya seperti apa ya? Kecil-kecil gitu. Ya. Biasanya dimakan, bukan dimakan ya, dikunyah. Dikunyah saja. Ya. Jadi mirip susur, nih, tahu susur nih? Susur kalau orang Jawa mungkin nggak ada sekarang ya, susur, mirip susur. Fungsinya bukan untuk makanan, bukan untuk mengambil rasanya, bukan. Seperti susur, susur itu kan apa ya, susur bahasa Indonesianya ya, nggak tahu bahasa Indonesia. Pokoknya susur lah ya, susur. Itu kan ketika dimakan, ketika dimasukkan dalam mulut, tujuannya kan bukan untuk rasanya, karena rasanya tidak enak. Susur itu tujuannya kan diantaranya untuk menguatkan gigi kan gitu. Nah al-alaq atau lubban ini tujuannya adalah dikatakan ya bahwasanya dia bisa mencerdaskan otak ya, mencerdaskan otak. Jadi dikunyah saja dan rasanya tawar, tidak ada rasanya. Jadi bukan dimakan dimaksudkan untuk cari rasa. Kalau cari rasa nggak mungkin, nggak ada rasanya. Ya, maka di sini diperinci kalau dia mengkonsumsi itu kemenyan Arab itu atau al-alaq ini, kalau ada bagian dari dari alaknya tadi atau dari kemenyan Arabnya tadi yang masuk ke dalam tenggorokan, ke dalam kerongkongan, maka dia batal. Tapi kalau dia tidak ada unsur yang masuk ke dalamnya, ya, tidak ada unsur yang masuk ke dalamnya, maka dia tidak membatalkan puasa. Ya.
Taib. Kemudian selanjutnya ya adalah obat. Ada obat, saya kurang tahu namanya apa. Ada obat yang biasanya penurun panas ditaruh di bawah lidah. Ya. Ada obat penurun panas atau obat yang lain mungkin ya, ditaruh di bawah lidah. Ya. Seperti tablet gitu ya. Maka disebutkan amal habbah allati tudau tahta lisan fali'annaha tatahallalu wa takhtalitu bi ar-rik wa tasri ilal badan bihasbi ifadati ba'dil atibba. Ya. Maka kalau kalau obat yang ditaruh di bawah lisan ini ya, maka dia membatalkan puasa. Dia membatalkan puasa karena memang tujuannya supaya obatnya masuk ke dalam tubuhnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-qat wasyammah. Al-qat wasyammah ini mirip kalau di Jawa ya susur. Ya, cuma ini susur model Arab gitu ya. Pakai jenis rumput dan semisalnya itu ya. Al-qat wasyammah. Ya, itu seperti susur kalau orang Jawa. Nah, susur ini bagaimana? Ini juga sama seperti laban tadi. Jadi kalau ada unsur dari susurnya itu ya, entah itu pinangnya ya kan, susur kan pinang, bako kalau nggak salah ya. Itu sama, ada beberapa bahan lagi. Nah, kalau misalkan ada bagian dari pinangnya yang cuil terus masuk ke dalam tubuhnya atau dari bakonya ya ketelan gitu, maka dia membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sampai tertelan, maka tidak membatalkan puasa. Selanjutnya adalah asibahah, berenang. Nah, renang pas Ramadan, pas siang-siang. Ya, maka ini juga diperinci. Ya. Di sini dikatakan amma sibahah fali annaha qad tuaddi ilal iftar wa dzalika idza wasala al-ma'u ila jawfihi aw dimaghi aw batini udhunihi walau dakhala al-ma'u sabaqan bila qasdin. Qala Ramli law arafa min 'adatihi annahu yasilul ma' minhu ila jawfi aw dimaghi bil ingimas walau yumkinu taharruzu anhu annahu yahrum al-inghimasu wa yuftiru qat'an. Ya, adapun berenang ini, karena berenang ini ketika orang masuk ke dalam air itu pasti ya akan ada air yang masuk ke dalam tubuhnya, entah itu lewat telinganya, hidungnya atau yang lain sebagainya. Maka di sini Romli mengatakan ya, kalau dia sudah tahu memang kalau renang itu pasti ada air yang masuk ke dalam tubuhnya. Ya. Sudah sering kalau renang dia mesti merasa seperti itu. Ya. Kalau dia sudah merasa dan tahu bahwasanya air pasti masuk ke dalam tubuh ketika dia renang, ya, maka hukum renang bagi dirinya ketika siang hari bulan Ramadan adalah haram, tidak boleh berenang. Kenapa? Kalau dia berani langsung nyemplung, sedangkan dia tahu kalau dia masuk itu biasanya pasti ada air yang masuk, maka dia sengaja mendatangi suatu yang bisa membatalkan puasanya. Ya, maka ketika itu haram. Tapi kalau dia merasa biasanya tidak, gitu, biasanya tidak. Ya, maka tidak haram untuk masuk ke dalam air. Tapi kalau sampai sudah masuk dalam air, ternyata ada air yang masuk, maka batal puasanya. Ya, meskipun tidak diiringi dengan keharaman. Kemudian selanjutnya adalah pasta gigi. Pasta gigi ini juga sama. Ya, pasta gigi ini ada perincian. Pasta gigi boleh digunakan, ya, boleh digunakan ketika berpuasa. Akan tetapi kalau ada bagian dari pasta giginya yang masuk ke telan ke dalam tubuh, maka dia batal puasanya. Kalau tidak sampai tertelan, tidak sampai tertelan, maka tidak membatalkan puasa. Kalau misalkan ini kan ada rasanya, ya, ada rasanya seperti macam-macam, ada yang mint, ada yang macam-macam. Nah, ini kan sama seperti permen. Maka kita katakan bedanya ini dengan permen. Kalau permen ketika dimakan, tujuannya memang supaya dia masuk ke dalam tubuh karena dimaksudkan adalah rasanya. Tapi kalau pasta gigi bukan maksud yang dicari adalah rasanya, tapi untuk membersihkan giginya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ya, sisa makanan di gigi. Ya, sisa makanan di gigi. Ya, ini juga membatalkan puasa kalau dia sengaja ditelan, gitu ya. Kalau dia sengaja ditelan. Kalau tidak sengaja tidak membatalkan puasa kalau sisa makanan. Tapi kalau sengaja ditelan, dia sudah tahu ada sisa makanan kemudian ditelan, maka membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir adalah faedah yang disampaikan oleh musannif. Beliau mengatakan faidatun
isti'malul mar'ati ad-dawa'a liman il haidhi litatamakkana minas siyami ma'an nasi jaizun. Beliau mengatakan, seorang wanita boleh mengkonsumsi obat penunda haid kalau dia ingin berpuasa bersama manusia di bulan Ramadan. Ya, maka kalau misalkan mau masuk Ramadan kemudian dia takut kalau nanti pas tengah kok haid, maka dia boleh kalau misalkan mengkonsumsi obat penunda haid supaya dia bisa berpuasa bersama kaum muslimin. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini tentang pembatal puasa kontemporer sesuai dengan kaidah dalam mazhab Syafi'i. Semoga ini menjadi ilmu dan bekal kita untuk menyongsong Ramadan yang akan segera datang kita. Demikian Allah taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.